jawab pada jurnal Hadi dengan NPM S1-024-060. Saya Suci Mutiara Fatia dengan NPM 54. Saya Helga Valencia Amanda dengan NPM 06. Saya Miladun Jinisri dengan NPM 05. Saya Ahmad Fadl Ramadan dengan NPM 02. Pertama kami ingin memaparkan mengenai jurnal 1 yaitu dari Lutfi 2013. Jurnal ini memberi gambaran yang komprehensif mengenai kondisi terumbu karang di Pulau Sempu yang upaya konservasi yang dilakukan melalui pembuatan tanam karang meskipun terdapat tantangan besar dari faktor biotik dan abiotik. Program ini menunjukkan harapan untuk rehabilitas ekosistem terumbu karang yang kritis. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk melindungi dan memulihkan terumbu karang, termasuk pengolahan yang lebih baik terhadap aktivitas manusia di sekitar area tersebut. Selanjutnya pada jurnal yang kedua oleh Wibowo 2023 memaparkan bahwa jurnal ini membahas pentingnya pengelolaan ekosistem terumbu karang di Indonesia yang memiliki lebih dari 60% wilayah laut. Terumbu karang berfungsi sebagai habitat penting bagi berbagai organisme laut dan memiliki nilai ekologis serta ekonomi yang tinggi. Jurnal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh ekosistem terumbu karang di Indonesia. Dengan memanfaatkan kerangka analisis HC, unsur biotik, karang mati, dan abiotik, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang berkelanjutan dan kebijakan perlindungan yang tepat sangat penting. Selanjutnya yaitu adalah perbandingan. Pertama, identitas penelitian. Jurnal 1 berfokus pada konservasi terumbu karang di Pulau Sempu dengan metode taman karang. Penelitian lebih spesifik pada lokasi dan metode rehabilitasi. Kedua, membahas mengenai strategi pengelolaan ekosistem terumbu karang di Indonesia secara umum dengan menekankan pentingnya kebijakan dan pengelolaan berkelanjutan. Kedua yaitu karang hidup. Pada jurnal 1 lebih menyoroti kepada pertumbuhan karang. Lalu pada jurnal 2 menekankan pentingnya menjaga karang hidup secara umum tanpa data kuantitatif, namun menyoroti peran karang sebagai habitat. Selanjutnya yang ketiga yaitu unsur biotik. Pada jurnal 1 membahas dinamika komunitas spesies karang tertentu dan dampak aktivitas manusia. Dan untuk jurnal kedua menekankan keanekaragaman tinggi dengan 570 spesies di karang di Indonesia serta peran karang bagi komunitas ikan dan organisme lain. Yang keempat, karang mati. Pada jurnal 1 menyebut degradasi akibat sianida, sedimentasi, dan aktivitas manusia. Solusi yang ditawarkan berupa rehabilitasi dengan transplantasi karang. Untuk jurnal yang kedua menyebutkan 95% terumbu karang di Indonesia terancam dengan kerusakan signifikan yang mempengaruhi struktur dan fungsi ekosistem. Selanjutnya, saya menyampaikan tentang perbandingan 5 faktor abiotik. Jurnal pertama biotik varietas, sedimentasi, dan dampak perubahan iklim. Baking akibat kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Jurnal kedua menekankan integritas substrat dan pentingnya kualitas air. Di sini saya menjelaskan tentang kesimpulan. Pada jurnal 1 memberikan gambaran komprehensif kondisi karang di Pulau Sempu dan menunjukkan optimisme terhadap rehabilitasi dengan program tanam karang. Jurnal kedua menyimpulkan bahwa perlunya pengelolaan berkelanjutan dan kebijakan nasional untuk menjaga